Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah lima awlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mempertemukan kita pada maghrib kali ini di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dengan hati yang berbahagia. Insyaallah. Bahagia Pak? Bahagia Ibu? Bahagia. Walaupun akhir-akhir bulan ini sudah akhir bulan nggih? Walaupun sudah masuk akhir bulan ini tetap bahagia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sehingga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Ada yang sudah kenal Bapak Ibu? Sudah, sebagian belum, sebagian sudah, sebagian belum. Kalau Bapak Ibu melihat di Forster, nama saya itu Firdaus. Udah pendek saya. Saya sekarang tinggalnya di Gedek. Ada yang kenal sama orang Gedek? Ustaz Khairi kenal? Nah, saya tetangganya Ustaz Khairi. Dempetan, dekat sekali, tetangga dekat. Saya kesini juga dengan anaknya Pak Khairi tadi. Hanya satu-satunya orang yang bisa bawa anak gadisnya Pak Khairi jalan-jalan kemana-mana, saya lah orangnya. Saya itu pengabdian dari Al-Ma'had Ali Litarbiyati Ulama'i Tarjih lil Muhammadiyah. Saya pengabdian dari pendidikan ulama tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Diabdikan di Mojokerto selama 3 tahun dulu kontraknya. Sekarang sudah menambah sendiri kontraknya. Insyaallah menetap dan menjadi orang Mojokerto. Saya aslinya Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Wow, 5 hari 5 malam kalau pakai kapal, seharian pakai pesawat. Cukup perkenalannya. Kalau ketemu di jalan ditegur saja Bapak Ibu, atau ketemu di lapangan bola ditegur aja. Mas-mas yang hobi main bola, kalau ketemu saya ditegur saja, karena saya sering main bola. Saya sering main bola di lapangan Suko ini, di lapangan Medali, sering saya ikut orang-orang anak-anak Mojokerto biasanya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu itu dikenal karena ada ciri-cirinya. Desa dia dikenal, diingat oleh orang karena ada ciri-cirinya. Desa itu terkenal dengan sawahnya yang luas. Berarti ciri-ciri desa itu persawahan. Atau desa itu dikenal banyak atletnya, menghasilkan banyak atlet atau menghasilkan banyak ilmuwan. Ada satu tempat itu menghasilkan banyak para penghafal Quran. Jadi ada satu desa, saya lupa di mana, kalau saya salah di Jawa Tengah. Ada satu desa itu dikenal di ciri-cirinya para penghafal Quran, di mana satu desa itu mewajibkan dalam satu rumah itu harus ada satu penghafal Quran. Jadi satu rumah, satu anggota keluarganya itu harus ada satu penghafal Quran. Mengamalkan hadis Rasulullah bahwasanya satu penghafal Quran itu bisa memberikan syafaat 10 anggota keluarganya. Jadi orang-orang desanya itu bersepakat bahwa di desa mereka dalam satu rumah harus ada yang menghafal Al-Quran, sehingga dikenal desanya desa para penghafal Al-Quran. Bagaimanapun dan apapun itu,
dikenal karena ciri-cirinya. Saya orang kenal karena ciri-cirinya, pendek misalnya, hitam, jalan kemana-mana orang kenal, oh itu ya orangnya. Dikenal karena ciri khasnya, karena ada ciri-cirinya. Begitu pula orang Islam, seorang muslim akan mengenal Islam dari apa yang tercirikan oleh pemeluknya, oleh kita semua yang ada di sini. Lantas apa dan bagaimana ciri Islam, ciri Muslim? Itulah dalam Al-Quran yang kita bahas hari ini. Soalnya kita berupaya membahas tafsir tematik karena pertemuannya berapa bulan sekali, entah berapa tahun sekali. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan hadhihi a'malus salas. Ini adalah 3 amal, 3 perbuatan yang agung, 3 perbuatan yang besar, kata beliau. 3 perbuatan yang besar. Apa dia? Pertama iman, kedua hijrah, ketiga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 ini adalah kriteria kita, kriteria muslim yang harus ada dalam diri kita, dalam diri seorang muslim. Dan 3 ini juga merupakan kunci kesuksesan, sukses dunia dan sukses akhirat. Kita kalau selesai sholat mengangkat kedua tangan, apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi agak-agaknya akhir-akhir ini kena ditambah, harus ditambah juga kayaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fid dunya maya hasanah. Dunia kita itu kena 3 kayaknya sekarang. Dunia nyata, akhirat, dunia maya. Kadang-kala dunia maya itu lebih kejam daripada dunia nyata. Bisa jaga pandangan di dunia maya anak-anak muda, dunia nyata. Kadang-kala anak muda tidak bisa menjaga pandangan di dunia maya. Jadi kita berdoa kepada Allah minta 2 itu, sukses dunia, sukses akhirat. Apa kuncinya? Di antara kuncinya itu adalah 3 ini. Pertama kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kata Allah. Apa itu iman? Iman itu al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa a'malun bil arkan. Iman itu 3 dia. Pertama, tasdiqun bil qalbi, meyakini dengan benar, meyakini dengan sungguh, meyakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hati. Selesaikah iman itu sekedar yakin dalam hati? Enggak. Harus diikrarkan, harus diucapkan dengan lisan. Lalu selesaikah kita cukup mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, saya beriman kepada malaikat? Cukupkah? Tidak cukup. Harus ada pembuktiannya. Apa pembuktiannya? Wal a'malu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi 3-3-nya harus sejalan seiring dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Iman tanpa amal maka kosong amal itu. Amal tanpa iman maka sia-sia amal itu. Seiring sejalan, ketika amal harus iman, ketika iman harus amal. Itulah bukti kita iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna sub'ah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Kata Rasulullah, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Dan yang paling afdal, yang paling utama dari cabang iman itu adalah ungkapan atau ucapan la ilaha illallah. Dan iman yang paling rendah, cabang iman paling bawah adalah imatatul adza jalan. Apa maknanya?
Ternyata Islam itu luas sekali. Nah, maka kata Nabi itu, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan sekali-sekali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Hatta antal qiya akhaka biwajhin talqin. Bahkan cukup bagi kita bertemu sahabat, bertemu saudara kita dengan wajah yang ceria, itu sedekah kata Nabi. Kadangkala hal-hal yang remeh seperti ini bagian dari iman sebenarnya kita lupakan, kita tinggalkan. Memasang wajah ceria, memasang wajah manis ketika bertemu sahabat, bertemu saudara, bertemu orang tua, bertemu teman, itu kadangkala itu susah. Apalagi kalau ketemu orang yang mau ngutang, datang orang, ini sudah mau ngutang ini ya, itu mau senyum itu susah sekali. Tapi sebaliknya kalau kita yang ada perlu, mulai belum ketemu kita sudah senyum-senyum. Kadang-kadang senyum itu pun pilih kasih kita. Maka kata Nabi, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun hanya mampu bersedekah lewat senyuman, bertemu saudara memasang wajah ceria. Itu dia iman. Iman itu 70 cabangnya. Yang paling kecil membuang duri dari jalan tadi. Yang kecil-kecil seperti itu pun jangan diremehkan, jangan disia-siakan, jangan dilupakan. Wal haya'u kata Nabi syu'batun minal iman. Dan malu itu salah satu cabang dari keimanan. Hari ini anak-anak kita itu dua penyakitnya. Pertama, hilang atau berkurang rasa malunya. Yang kedua, malu tidak pada tempatnya. Itu penyakitnya. Orang dulu, bapak-bapak dulu, kalau ketemu anak gadis itu delik-delik ya kan, kalau kata bapak ibu saya, delik-delik itu lewat depan jendela ya, lewat depan rumahnya, gini saja itu sudah senang sekali. Itu kalau ada orang yang lihat itu sudah malu, timbul rasa malunya. Tapi anak hari ini jangan kan seperti itu, jalan boncengan saja layaknya suami istri, mereka tidak malu. Jadi bukti kalau malu itu memang hari ini terkikis, perlahan demi perlahan dia berkurang, hilang dia. Maka kata Nabi, malu itu bagian dari iman. Kenapa? Karena memang menjaga malu itu ternyata susah. Menjaga malu itu agar tetap eksis, tetap ada, itu ternyata memang susah. Maka kata Nabi, kalau kalian nggak malu, if'al ma syi'ta, lakukan apa yang kamu mau, perbuat apa yang kamu mau perbuat. Lihat orang-orang yang tidak malu, membuka jilbabnya, jalan pakai membuka aurat biasa saja. Kenapa? Karena tidak malu. Tapi kalau orang malu, saya punya teman, insyaallah solehnya luar biasa. Suatu hari saya berjalan dengan dia, jalan musafir. Setelah sholat subuh, saya melihat ada air mata yang menetes di kedua pipinya. Dia mengusap. Saya tanya, kenapa antum nangis? Dia tidak jawab, karena saya orangnya kepo dan memaksa. Sampai setengah jam perjalanan saya maksa. Antum kenapa nangis? Butuh uang dah? Ada apa? Ada masalah? Tidak. Saya tanya, kenapa kenapa nangis? Dijawabnya apa? Saya malu katanya. Kenapa malu? Biasanya saya itu bangun tahajud gitu. Tadi malam saya tidak bangun tahajud. Kira-kira kenapa saya tidak bangun tahajud di malam? Masya Allah, di abad hari ini saya masih mau menjumpai teman yang seperti itu. Rasa malu kepada Allah luar biasa. Padahal meninggal sholat malam itu tidak dosa. Tapi saking kuatnya imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu itu membuat dia merasa seolah-olah itu perbuatan dosa. Coba kita bandingkan dengan diri kita hari ini. Jangankan meninggalkan salat sunat, meninggalkan salat fardu saja santai dulu kita, leleh dulu kita, santai ngopi dulu kita. Kenapa? Karena ternyata memang berkurang rasa malu. Malu itu kadarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Apa makna hijrah? Hijrah itu bermakna terkun. Hijrah itu bermakna meninggalkan, meninggalkan sesuatu, itu hijrah. Para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut muhajirin. Kenapa mereka disebut muhajirin? Karena meninggalkan sesuatu,
meninggalkan tempat yang dulu mereka sukai, meninggalkan tempat yang mereka benci, tempat itu tidak mereka sukai. Kenapa? Karena berkumpul dengan kaum musyrikin kepada suatu tempat yang mereka sukai, yaitu Madinah. Itulah kenapa ketika Nabi kembali ke Mekah itu tidak disebut hijrah lagi, tapi disebut dengan Fathu Mekah. Sedang dari Mekah ke Madinah disebut hijrah. Padahal aktivitasnya sama-sama bepergian, sama-sama musafir. Tetapi kenapa penyebutan berbeda? Karena beda situasi dan beda kondisi. Ketika Nabi pergi dari Mekah ke Madinah, Nabi meninggalkan suatu tempat ke satu tempat yang lain. Nah, ketika kembali, Nabi tidak meninggalkan, tetapi kembali dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Hijrah itu ada dua maknanya menurut Syekh Utsaimin. Makna khusus itu ya tadi, hijrahnya seorang muslim dari negeri kafir ke negeri Islam, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Sedangkan makna umum adalah tarku ma mahabbatul makhluk ila ridallah ta'ala, meninggalkan segala sesuatu yang awalnya dia cintai menuju sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah yang maknanya umum. Dulu dia mencintai pekerjaan itu, tapi ternyata pekerjaan yang dia cintai itu tinggalkan pekerjaan yang dulu dia cintai. Kenapa? Karena mengejar sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah. Bulan kita hari ini kita memasuki dalam bulan Muharram. Bulan pertama di bulan Hijriyah. Kenapa disebut Hijriyah? Karena dihitung dari awal hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa bisa Allah mentakdirkan kok dihitung dari situ, dari awal hijrah? Salah satu uslub dalam bahasa Arab itu, dalam Al-Quran itu, ketika Allah ingin mengingatkan manusia kepada sesuatu, Allah itu membawa membawa pikiran orang, pikiran pembaca, pikiran kita terhadap Al-Quran itu kepada satu kisah, kepada suatu peristiwa. Wa'iz, maka kalimatnya itu wa'iz. Itu Allah itu ingin membawa kita pada suatu kisah, pada suatu peristiwa. Contoh, wa'iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, Allah ingin membawa pikiran kita, dan ingatlah ketika dikatakan ingatlah ketika, itu orang itu menambah atensinya, menambah perhatiannya. Sama ayat yang berbicara tentang Muharram, tentang hijrahnya Nabi, itu menggunakan kalimat wa'is. Sehingga hikmah penanggalan itu dimulai dari hijrah, sehingga disebut hijriyah, ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada peristiwa besar yang harus kita ambil ibrah setiap tahun ketika pergantian bulan hijrah itu. Apa ibrahnya? Yang pertama, ini mengajarkan kepada kita bahwa waktu itu senantiasa berputar. Waktu itu adalah ra'sul mal kalau kata para ulama. Apa itu ra'sul mal? Pokoknya harta yang paling utama itu waktu. Harta yang paling utama itu waktu. Sekaya apapun orang, kalau waktunya sudah habis, tidak berguna kekayaannya. Kayak iman tadi, iman itu dalam nasyid itu kan tidak bisa dijual dan tidak bisa dibeli. Ketika orang waktunya sudah habis, ada nafas tinggal di kerongkongan itu, kaya dia, bisakah dia membeli iman itu? Walaupun dia kaya, banyak uangnya, tidak bisa dia membeli iman. Tapi kita hari ini Allah masih berikan kita waktu, masih berikan kita kehidupan. Untuk apa? Untuk memperbaharui, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengecam orang-orang yang menyia-nyiakan waktu dalam Al-Quran. Wal asri, kata Allah, demi masa, kata Allah. Wow, itu dalam bahasa Arab itu disebut harful qasam. Harful qasam itu huruf sumpah.
Allah bersumpah dengan media waktu, dan Allah tidak sekali dalam bersumpah dalam Al-Quran dengan media waktu. Ada wal asri, ada wadduha, waktu duha, ada wal fajri, waktu subuh, dan lain sebagainya. Kenapa Allah bersumpah dengan media waktu? Ingin memberi atensi, ingin memberi perhatian kepada kita bahwa waktu itu sesuatu yang berharga. Waktu itu sesuatu yang kalau sudah datang tidak bisa diulang. Bapak-bapak ini yang sudah tua ini bisa kembali muda? Tidak bisa. Saya yang masih muda ini bisa menjadi tua? Bisa, kalau panjang umurnya. Tapi yang sudah muda, yang sudah tua, sudah terlanjur usianya, tidak bisa kembali muda. Coba kita yang muda ini, kita duduk di samping orang-orang tua kita, betapa banyak orang-orang tua kita hari ini berbicara, saya dulu kalau gini, kalau gini, pasti jadi kayak gini. Saya dulu kalau gini, pasti jadinya kayak gini. Apa yang mereka sesali? Mereka menyesali waktu yang sudah terbuang, waktu yang sudah terlewatkan. Nah, kita yang muda duduk di samping mereka itu harusnya menjadi warning, menjadi pengingat bagi kita bahwasanya kita akan sampai di titik yang sama seperti mereka, dan jangan sampai kita melakukan penyesalan yang sama seperti mereka. Wal asri, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin. Ayat ini dimulai dengan inna ini masuk dari huruf taukid yang berfungsi sebagai pemuat. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu lafi khusrin. Nah, awalnya sudah penguat, tengahnya dikuatkan lagi dengan lam taukid. Nah, apa lam taukid itu? Lam penguat lagi. Artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kata Allah. Jadi ruginya itu tidak main-main, benar-benar rugi kalau dia menyia-nyiakan waktunya. Innal insana lafi khusrin, kalau manusia itu benar-benar menyia-nyiakan waktunya, benar-benar rugi manusia itu kata Allah. Illalladzina amanu, tapi di antara orang-orang yang rugi itu, di antara manusia-manusia yang rugi itu kata Allah, ada orang-orang yang tidak rugi ternyata. Ada orang-orang yang memanfaatkan waktunya secara sempurna kata Allah. Siapa mereka? Illalladzina amanu, orang-orang yang semasa hidupnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya siapa? Wa amilus salihat. Iman mereka tidak hanya sebatas di hati, tidak hanya sebatas di lisan, tapi diamalkan dengan amal-amal saleh kata Allah. Tidak sampai di situ, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Iman, amal soleh diikutkan yang berikutnya. Apa dia? Saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Itulah kenapa manusia itu rugi. Karena tidak ada 4 itu dalam kehidupannya. Hadis Nabi, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum yang 5. Syababaka qabla haramika, itu yang pertama. Yang terakhir, hayataka qabla mautika. 2 di antara 3 itu menunjukkan waktu. Yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua. Yang terakhir, masa hidup sebelum masa mati. Untuk anak-anak muda, mas-mas, mbak-mbak, kalau ada mbak di belakang, kenapa Nabi menyebutkan masa muda sebelum masa tua? Bukankah masa muda itu sudah masuk dalam fase kehidupan? Seharusnya ketika menyebutkan hidupmu sebelum matimu, orang sudah paham bahwasanya muda itu bagian dari kehidupan. Tapi kenapa Nabi memisahkan sendiri masa muda sebelum masa tua? Kenapa? Karena Nabi ingin mengingatkan kepada anak-anak muda bahwasanya yang paling banyak lalai terhadap waktu itu adalah anak muda. Yang nongkrong di pinggir jalan sana kebanyakan anak muda apa orang tua? Anak muda, walaupun ada orang tua juga. Di masjid maghrib ini banyaknya orang tua apa anak muda ini? Loh, ngaku tua bapak-bapak. Banyak yang mantan muda. Mana anak mudanya? Lalai. Ini kata Nabi, sababaka qabla haramika. Hati-hati masa mudamu sebelum datang masa tuamu.
Oke. Ini sampai jam berapa ini maghribnya? Isyanya? Sampai 4:45. Berarti 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi untuk yang ketiga. Wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beruntung tadi iman, hijrah. Yang ketiga, jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang jahad. Apa itu jahid? Jahid itu mengerahkan segala kemampuannya. Itu jahid. Mengerahkan segala kemampuannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu tidak semata-mata maknanya atau konotasinya berhubungan dengan kontak fisik. Jihad itu tidak melulu perang di Palestina, tidak melulu perang dan tidak. Jihad itu banyak. Salah satunya jihadun nafs, menjaga hawa nafsu. Ada jihadul munkarat, mencegah kemungkaran. Simpelnya, kita orang-orang Islam harus mengupayakan segala yang ada di diri kita, bagaimana segala hal yang ada di lingkungan kita yang berada di bawah kekuasaan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak, bagaimana anak kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya harta, bagaimana anak harta kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya istri, suami, bagaimana keluarga kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya apa-apa, kita punya diri kita, punya jiwa kita, bagaimana diri dan jiwa kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Itu pun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kamu, siapapun kamu yang melihat kemungkaran, maka kalau mampu rubah dengan tangan, rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu rubah dengan tangan, rubah dengan lisan. Kalau tidak mampu rubah dengan lisan, maka rubah dengan hati. Dakwah itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala banyak caranya. Dakwah itu ada dakwah bilisan. Dakwah bilisan itu yang dilakukan oleh para ustadz, para kiai, para mubaligh. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, bukan mubaligh. Bisa dengan dakwah bil qalam, dakwah dengan tulisan. Kebetulan Bapak Ibu jurnalis misalnya atau penulis, bisa dakwah bil qalam. Saya pun tidak bisa dakwah bil qalam. Ada dakwah yang paling utama, dakwah yang paling mengena, yaitu dakwah bil hal, dakwah dengan kehidupan sehari-hari. 5 menit, saya tutup dahulu itu. Ini terkait dengan dakwah bil hal. Lu bebas, tak selesai. Dahulu itu ada seorang syekh namanya Syekh Jamaluddin. Beliau hidup di zaman di mana Tartar, bangsa Mongol itu berkuasa. Di zaman itu anak penguasa bangsa Tartar itu namanya Tughluk Timur. Tughluk itu artinya besi. Makanya panglima Mongol itu ada namanya Timur Leng. Timur itu artinya besi, Leng itu artinya pincang. Timur Leng itu artinya besi pincang. Kenapa dia disebut besi pincang? Karena dia itu tidak pernah kalah dalam peperangan. Jadi bangsa Tartar itu bangsa yang ketika menaklukkan suatu bangsa tidak pernah kalah sama sekali. Itu bangsa Tartar. Nah, putra kebangsaannya itu namanya Tughluk Timur. Suatu hari Tughluk Timur ini dia melakukan perjalanan bersama anjing heldernya. Tahu anjing helder, Pak? Anjing pemburu itu yang gagah besar itu. Itu anjing helder namanya. Dia bawa pasukannya dan anjing heldernya berburu. Kemudian lewat di depan Syekh Jamaluddin bersama murid-muridnya. Nah, orang zaman itu ketika si Tughluk Timur ini lewat, orang itu harus berdiri dan memberi hormat, menundukkan kepala. Ketika lewat di depan Syekh Jamaluddin tidak peduli. Syekh Jamaluddin bersama santrinya tetap nyelonong berjalan saja. Kenapa? Karena Syekh Jamaluddin nggak lihat. Jadi khas seorang ulama, dia itu jalannya tegap dan menunduk karena menjaga pandangan. Itu ciri khas seorang ulama. Jalan tegap menunduk. Dipanggil sama Syekh Tughluk Timur, "Syekh, sini kamu," katanya.
Berhenti Syekh Jamaluddin. Kenapa kamu berjalan seperti itu, kata dia. Si Syekh Jamaluddin tidak menjawab. 3 kali ditanya seperti itu, Syekh Jamaluddin juga tidak jawab. Akhirnya si Tugul Timur mengeluarkan pertanyaan yang kurang ajar. Syekh, katanya, anjing saya ini sama kamu itu lebih muliaan mana, katanya. Wah, kalau kita ditanya seperti itu, kira-kira marah apa gimana jawabannya? Tapi Syekh Jamaluddin santai jawabannya. Loh, belum tentu belum pasti, kata Syekh Jamaluddin. Bisa jadi anjingmu lebih mulia daripada saya, kata. Kok bisa, kata Syekh Tugul Timur itu? Ya bisa. Kalau saya mati tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anjing kamu itu lebih mulia daripada saya, kata. Tapi kalau saya mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya lebih mulia daripada anjingmu. Syekh Tugul Timur heran. Ini ajaran dari mana itu, Syekh? Ini adalah ajaran Islam. Tadi kamu jalan seperti itu ajaran siapa? Ajaran agama Islam, kata Syekh Jamaluddin. Islam itu apa? Kata Syekh Tugul Timur. Sini kamu, sini, kata. Akhirnya Syekh Tugul Timur tidak jadi berburu. Duduk di depan Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin menjelaskan Islam. Ketika Syekh Jamaluddin menjelaskan Islam, terpukau dia. Terpukau siapa? Syekh Tugul Timur nih. Ketika terpukau, Syekh Tugul Timur bilang, Syekh Jamaluddin guyon, bercanda. Terpukau kan kamu? Hebat kan ajaran Islam, kata Syekh Jamaluddin. Masuk Islam aja kamu. Ayo masuk Islam. Syekh Tugul Timur bilang, saya kalau masuk Islam habis saya sama ayah saya. Nanti marah ayah saya karena dia masih takut sama ayah. Dia bilang, gini saja. Nanti kalau ayah saya mati, kan otomatis saya yang jadi rajanya, kan? Ketika saya jadi raja, kamu datang ke istana, tagih janji saya akan memeluk Islam. Kemudian berpisah, Syekh Jamaluddin ini dengan Syekh Tugul Timur berpisah, tidak pernah ketemu lagi. Satu hari Syekh Jamaluddin ini sakit sekarat, kemudian wafat. Beberapa hari setelah sakitnya Syekh Jamaluddin, setelah wafatnya Syekh Jamaluddin, ayahnya Tugul Timur pun wafat juga, mati juga. Otomatis Syekh Tugul Timur naik menjadi raja. Nah, sebelum wafat, Syekh Jamaluddin pernah berpesan kepada anaknya namanya Syekh Hisamuddin. Ya Hisamuddin, kalau saya wafat, kamu datang ke istana, tagih janji Tugul Timur untuk memeluk Islam. Nah, ketika mendengar Syekh Hisamuddin ini mendengar Tugul Timur naik tahta, bingung dia. Gimana cara memberitahu si Tugul Timur ini kalau dia harus memeluk Islam? Bingung dia, hanya dia ketemu cara. Dia berdiri depan istana, subuh dia azan. Allahu Akbar. Di belakang kamarnya si Tugul Timur. Hari pertama tidak dihiraukan. Hari kedua, marah di si Tugul Timur. Ditangkap si Hisamuddin. Hisamuddin ditanya, "Hei, apa kamu teriak-teriak depan asrama, depan kamar, depan istana saya?" Si Hisamuddin bilang, "Ya Tugul Timur, saya adalah anaknya Syekh Jamaluddin." Syekh Jamaluddin gitu. Kenal saya ini, kata Tugul Timur. Pernah ketemu dengan saya ini. Mana Syekh Jamaluddin itu? Syekh Jamaluddin sekarang sudah wafat, karena saya kesini untuk menyampaikan pesan ayah saya. Syekh Tugul Timur langsung tahu. Saya tahu pesan ayahmu. Pasti ingin agar saya masuk Islam. Ya, kata saya. Saksikan hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Tugul Timur, otomatis satu bangsa Tartar itu masuk Islam semua. Bagaimana masuk Islamnya seorang satu bangsa? Hanya karena jalan menunduk. Itulah ketika Muslim menggunakan dakwah bilhalnya, dakwah dengan aktivitas sehari-harinya, orang itu akan terpukau, orang itu akan terkesima. Bagaimana akhlak orang Islam? Bertutur kata sesuai dengan takaran iman, minum sesuai dengan takaran iman, berjalan sesuai dengan takaran iman, bekerja dengan sesuai takaran iman, maka orang-orang itu akan terpukau. Inilah ciri khas Islam. Inilah Muslim. Inilah indahnya Islam. Pas jam 6:45. Cukup? Cukup ya. Kalau pengen ketemu lagi, sekali-sekali datang ke Gedek, ke Masjid Darussalam atau Masjid Al-Maun setiap minggu pertama dan setiap minggu keempat. Karena saya masih di pengabdian dan saya itu tidak boleh keluar sering-sering dari wilayah Gedek.
Ini karena Ustaz Fatur yang nelpon, boleh saya keluar. Kalau orang lain tidak boleh. Karena warning Mas, kemana ini? Senin sampai Jumat itu saya milik gedek sebenarnya. Tapi hari ini agak istimewa sedikit. Cukup nggak? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanya lewat WA. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, kita cari jawaban bersama. Sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini memberi manfaat, bisa kita ingat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus.